Bab 3051, disapu secara paksa. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Kita akan melewati lubang ulang-alik yang dipasang antar galaksi, segera kembali ke galaksi tempat kita berada, lalu segera kembali ke Gaur Woxing melalui lubang ulang-alik di galaksi, jawab Missing. Jadi, mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia ingin bertanya apa lagi. Wow, pada saat ini, Bei tiba-tiba keluar dari dada Fang Yu. Dia melompat tepat di depan Fang Yu, ekornya bergoyang sangat cepat. Situasi ini jarang terjadi. Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, sayang, ada apa? Wow, Bei berteriak lagi dan menoleh ke arah Missing di belakang. Fang Yu mengerti, dan berkata, kamu keluar dulu. Missing menatap Bei dengan curiga, dan segera mundur. Setelah Missing pergi, Bei berbalik di udara, terus melambaikan kaki kecilnya. Apa maksudmu? Fang Yu bertanya. Wow, Bei masih melambaikan kaki kecilnya. Tuan Fang, apakah dia ingin mengatakan sesuatu? Han Miaoyi bertanya pelan dari samping. Katakan sesuatu. Fang Yu tertegun sejenak, dan kemudian tiba-tiba menyadari. Bei bisa menulis. Maka dia segera mengangkat tangan kanannya dan mengeluarkan selembar kertas putih dan pulpen dari tempat penyimpanannya. Benar saja, Bei mengambil pena dan menulis di kertas putih yang melayang di udara. Fang Yu berdiri, berjalan di belakang Bei, menatap apa yang ditulis Bei dengan mata yang menakjubkan. Menggigit, Bei menulis kata seperti itu di kertas putih. Itu tidak terlalu bagus, tapi dia hampir tidak bisa membacanya dengan jelas. Sedikit, Fang Yu menyipitkan mata sejenak, dan hatinya terguncang, dan dia segera bertanya, sayang, kamu berbicara tentang binatang kosong itu. Apa yang terjadi dengan binatang kosong itu? Kali ini, Bei terus melambaikan pena di atas kertas putih. Iblis. Segera, Bei menulis kata lain. Monster, apa selanjutnya? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Mengantuk. Setelah menulis karakter ini, Bei melepaskan kaki kecil yang memegang pena. Gigitan, monster, dan terjebak. Tiga kata terpisah ini terhubung bersama. Sky Devourer terjebak oleh monster Rache. Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya. Wow, Bei mengangguk terlebih dahulu, lalu menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Aku tidak begitu mengerti, Bei. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa pemakan langit terjebak di suatu tempat di dunia iblis? Fang Yu bertanya lagi. Wow, saat ini, Bei mengangguk berulang kali. Kalau begitu, tahukah kamu di mana itu? Fang Yu langsung bertanya. Wang, Bei menggelengkan kepalanya dan menggelengkan ekornya lagi. Fang Yu tidak berbicara lagi, matanya menakjubkan. Ini adalah pertama kalinya Bei berinisiatif mengungkit pemakan langit di depan Fang Yu. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tapi, tidak peduli dari penampilan Bei, atau dari namanya, binatang langit, tidak sulit untuk melihat hubungan yang tak terelakkan antara dia dan binatang langit. Hanya saja hubungannya, dari mana asalnya, masih belum bisa dipastikan. Tapi setidaknya untuk saat ini, Bei memberikan petunjuk yang sangat penting. Sky Eater terjebak di suatu tempat di dunia iblis. Kata, mengantuk, juga membuat Fang Yu cukup prihatin. Keberadaannya seperti binatang kosong, menurutnya, sulit untuk dijebak. Jadi apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika mereka turun dari bumi bersama-sama dan melewati batas pesawat? Kekuatan apa yang telah diambil oleh Sky Eater? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin akan segera terjawab. Bei, selain apa yang baru saja kamu katakan, apakah ada hal lain yang bisa kamu ceritakan padaku? Fang Yu bertanya. Wang, Bei menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa dia telah menceritakan segalanya pada Fang Yu. Mata Fang Yu berkedip. Dia sangat menyadari kemampuan Bei. Jika Bei tahu di mana Skihower berada, tidak perlu memberitahunya terlalu banyak, cukup lepaskan tanda cincin dan tanda itu akan berlalu. Tapi Bei tidak melakukan ini. Pertama, dia mungkin tidak tahu di mana pemakan langit berada. Kedua, dia mungkin tahu, tapi dia tidak bisa mengatakannya, dan dia tidak bisa pergi ke sana dengan kemampuannya sendiri. Kedua kemungkinan ini ada, tapi bagaimanapun juga, setelah tiba di dunia iblis, dia bisa mendapatkan berita tentang Skihower yang telah lama hilang. Fang Yu masih sangat bahagia. Alam iblis, sepertinya tidak sederhana. Fang Yu menyipitkan matanya. Tuan Fang, apakah binatang pengunyah kosong itu?
Han Miaoyi bertanya dengan ragu-ragu. Fang Yu berpikir sejenak dan menjawab, kelihatannya mirip dengan Bebe, tapi warnanya berlawanan. Itu anak anjing hitam, lalu kenapa disebut Sky Eater? Han Miaoyi bertanya lagi. Petik 2. Fang Yu hendak menjawab. Bas. Pada saat ini, cahaya terang tiba-tiba muncul di bawah kakinya dan Han Miaoyi. Dalam terang, lepaskan kekuatan luar angkasa yang luar biasa. Mata Fang Yu berbinar, dan dia segera meraih lengan Han Miaoyi dan ingin pergi. Wah, namun dalam sekejap, Fang Yu dan Han Miaoyi sama-sama terlibat dalam saluran luar angkasa. Kekuatan ruang angkasa itu cukup mendominasi. Keduanya memasuki saluran luar angkasa yang sangat panjang, dan setelah masuk, mereka hanya merasakan langit berputar, dan seluruh tubuh mereka berada di bawah tekanan yang mengerikan. Tapi perasaan ini, Fang Yu bukanlah pertemuan pertama. Dia sudah menyadari, kekuatan apa yang memaksa dia dan Han Miaoyi pergi. Kekuatan spasial dengan intensitas ini muncul secara diam-diam lagi. Dapat melakukan ini, Tuan Fang. Dalam pesawat ulang-alik cepat, Han Miaoyi berjuang untuk mengirimkan suara Fang Yu. Kita akan, bintang roda kematian, Fang Yu berkata dengan ringan. Roda mati, bintang. Han Miaoyi belum pernah mendengar nama ini. Ini adalah planet yang ada di semua bidang dan didedikasikan untuk memenjarakan berbagai tahanan tingkat tinggi. Fang Yu menjelaskan, kalau begitu kita. Han Miaoyi jelas panik. Jangan panik, saya sudah beberapa kali ke Death Wheel, seperti pulang ke rumah, tidak ada yang perlu ditakutkan. Fang Yu menghibur mendengar kata-kata Fang Yu, hati Han Miaoyi menjadi sangat tenang. Tapi itulah masalahnya, hati Fang Yu penuh keraguan saat ini. Dia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, mengapa dia dikirim ke roda kematian? Terlebih lagi, Han Miaoyi juga dibawa pergi bersamanya. Apakah ini berarti target lawan bukan hanya Fang Yu, tapi juga Han Miaoyi? Masuk akal, bintang Death Wheel itu sendiri tidak bisa membawa Fang Yu dan Han Miaoyi pergi secara langsung. Menurut pemahamannya, hanya makhluk yang dicap sebagai tahanan menurut hukum pesawat, yang akan dikirim ke roda kematian. Apalagi saat kita bertemu terakhir kali, Hakim mengatakan bahwa dia harus berhenti berusaha menarik perhatian hukum pesawat, dan dicap sebagai tahanan dan masuk ke roda kematian. Karena aturan di alam atas lebih ketat, Hakim tidak bisa dengan mudah menghapus tanda tahanan. Jika Han Miaoyi dan aku dibawa pergi, itu bukan karena penyelidik bintang roda kematian. Mungkinkah aku dicap sebagai tahanan lagi? Fang Yu mengerutkan kening, berpikir. Setelah memikirkannya, Fang Yu dan Han Miaoyi masih bergegas melewati saluran luar angkasa. Saya tidak tahu berapa lama. Wah, Fang Yu dan Han Miaoyi merasakan tubuh mereka menjadi ringan dan kaki mereka menginjak tanah. Bidang penglihatan di depan saya berubah. Benar saja, dia datang ke aula tempat penyelidik bintang roda kematian. Berada, cahayanya redup, melihat ke depan, dalam bayang-bayang samar-samar terlihat garis luar sosok Hakim. Penyelidik, ayo bertemu lagi. Fang Yu melambaikan tangannya dan tersenyum. Inkuisitor dalam bayang-bayang perlahan berkata, belum lama kita bertemu. Sebenarnya tidak terlalu lama. Fang Yu mengingat situasi pertemuan terakhir dan memicingkan matanya. Tapi pertemuan ini agak mendadak, kupikir kita akan dikirim langsung ke kandang itu. Dikirim ke dalam sangkar, memang, masuk akal jika kamu harus dikurung di dalam. Hakim berkata datar, tetapi saya juga tahu bahwa tidak masuk akal mengurung Anda di dalam sangkar, jadi saya membawa Anda ke sini. Aku akan dimasukkan ke dalam kurungan. Jadi, aku benar-benar dicap sebagai tahanan lagi. Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, saya tidak melakukan apapun. Mengambil paksa para dewa dan iblis dari alam aslinya, ini adalah kejahatan yang kamu lakukan. Hakim mulai berbicara, tubuh Tuhan. Fang Yu melirik Han Miaoyi yang ada di sampingnya, hatinya tercengang. Benar saja, kali ini pengiriman ke roda kematian berhubungan dengan Han Miaoyi. Mengapa mengambil dewa dan iblis merupakan kejahatan bagiku? Fang Yu bertanya, sederhana sekali. Itu adalah keputusan yang dibuat oleh para dewa dan iblis untuk disegel di alam itu. Jika kamu mengambilnya, itu sama saja dengan menentang keputusan di atas. Tentu saja kamu telah melakukan kejahatan. Ngomong-ngomong, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Anda sekarang adalah tahanan tingkat 9, ini adalah tingkat yang sangat tinggi. Hakim berdiri dan perlahan keluar dari bayangan.
Mendengar kata-kata ini, Han Miaoyi menggigit bibir merahnya dengan ringan, mengatupkan kedua tangannya, sangat gugup. Dia sangat menyadari kekhasan fisiknya, tapi dia tidak mengerti mengapa dia menjadi sasaran begitu banyak. Ini adalah tahanan tingkat 9. Tampaknya hukum alam benua Yunyu telah membuatku tersandung. Fang Yu menyipitkan mata, memandang hakim, dan bertanya, jadi, bagaimana situasinya sekarang? Kamu meninggalkan tubuh para dewa dan iblis, dan aku dapat membantumu menghilangkan stigma dari tahanan tingkat 9, kata hakim. Oh, artinya para dewa dan iblis akan dipenjarakan oleh bintang roda kematianmu. Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya. Kami akan menahannya untuk sementara waktu dan kemana dia akan dikirim, masih belum diketahui. Jawab hakim. Han Miaoyi menjadi pucat dan memandang ke samping ke arah Fang Yu. Saat ini, hakim sedang menatap Han Miaoyi, matanya acuh tak acuh. Kenapa kamu tidak bertanya padaku tentang perkembangan masalah itu? Fang Yu bertanya tiba-tiba. Hakim segera menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu, dan bertanya dengan tangan ke bawah. Saya tahu bahwa masalah ini telah berkembang, tetapi saya hanya menunggu Anda mengambil inisiatif untuk mengangkatnya. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu, aku memang menemukan sesuatu yang mirip dengan pecahan yang kamu sebutkan, kata Fang Yu. Di mana kamu menemukannya? Hakim menyipitkan mata dan langsung bertanya. Fang Yu tersenyum dan berkata, sebelum saya memberitahu Anda, saya punya pertanyaan. Apa yang ingin Anda lakukan? Anda, sebagai juri Deat Will Star, secara logis mengatakan apa yang terjadi di luar. Tidak ada hubungannya dengan Anda. Petik 2. Masuk akal, kamu juga tidak bisa meninggalkan Deat Will Star. Hakim berkata dengan tenang. Arti perkataannya sangat jelas. Itu hanya untuk mengingatkan Fang Yu tentang kondisi yang telah dia capai sebelumnya. Alasan mengapa Fang Yu bisa keluar dari bintang Deat Will adalah karena dia telah menyetujui permintaan hakim. Sekarang saatnya menepati janji. Karena aku sudah menyebutkannya, tentu saja aku ingin memberitahumu. Fang Yu berkata dengan tergesa-gesa, tetapi sebelum memberitahumu, aku masih ingin berbicara tentang para dewa dan iblis. Satu hal adalah satu hal, dan satu kerjasama adalah satu kerjasama. Hakim berkata, jangan bingung kedua hal itu. Pertama, selesaikan soal pecahannya, dan kemudian kita akan berbicara tentang para dewa dan setan. Mendengar kata-kata ini, hati Fang Yu tergerak. Maksud dari sidang Mandarin ini adalah soal dewa dan setan juga bisa dibicarakan. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Dia telah mempertimbangkan pro dan kontra berkali-kali sebelum memberitahu hakim dari mana pecahan aslinya berasal. Tapi bagaimanapun juga, jika dia tidak tahu apa-apa kali ini, hakim pasti tidak akan membiarkan dia melewati penghalang dengan mudah. Satu-satunya hal yang harus dipertimbangkan Fang Yu adalah mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Petik 2. Tidak perlu berbohong, hanya untuk melihat apa yang hakim inginkan dari informasi ini. Fang Yu sudah memiliki dua pecahan asli di tangannya, tetapi dia memutuskan untuk menyebutkan salah satunya saja. Selain itu, hal ini dijelaskan dengan cara yang paling samar-samar. Saya menemukan bidak di alam Suyuan, dan saya mendapatkannya dari seorang biksu, dan biksu itu mendapatkannya dari bawahannya. Saya sama sekali tidak tahu lokasi tepatnya. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata. Mendengar jawaban ini, yang tidak terduga adalah, hakim mengangguk dan berkata, apakah Anda yakin itu adalah alam Suyuan? Petik 2. Oke, jawab Fang Yu. Bagus. Hakim mengangguk lagi dan menjawab. Tapi sekarang, Fang Yu sedikit tercengang. Jadi ini informasi yang diinginkan hakim. Faktanya, dia hanya menjawab bahwa fragmen aslinya diperoleh dari alam Void Abyss, namun hakim sepertinya hanya peduli pada fragmen ini, bukan lokasi spesifik dari fragmen aslinya sama sekali. Dan alam Suyuan adalah alam yang utuh. Apakah dia hanya perlu mengetahui dari alam mana pecahan aslinya muncul? Mata Fang Yu sedikit berkedip saat dia berpikir sendiri. Karena kamu mendapatkan pecahannya, bisakah kamu menunjukkannya? Coba aku lihat. Kali ini hakim bertanya lagi. Hei, 1 yard berarti 1 yard. Aku hanya berjanji untuk memberitahumu lokasi pecahannya, tapi aku tidak berjanji untuk menunjukkan pecahannya padamu. Fang Yu tersenyum. Hakim terdiam beberapa saat, dan berkata, kalau begitu, kita akan membicarakan kerja sama selanjutnya. Sangat mulus. Fang Yu memiliki keraguan di dalam hatinya.
Fang Yu yang memutuskan apakah akan mendapatkan fragmen ini atau tidak, dan di mana mendapatkannya. Dengan kata lain, Fang Yu dapat berbicara omong kosong, bahkan posisi alam Suyuan pun bisa palsu. Namun Hakim tidak bertanya banyak, dan sepertinya mempercayai pernyataan Fang Yu. Saya harus mengatakan bahwa situasi ini sangat aneh. Mengapa Hakim begitu mempercayainya? Kerja sama berikutnya tentu saja tentang dia. Fang Yu memandang Han Miaoyi dan berkata, karena saya telah membawa para dewa dan iblis keluar dari benua Yunyu, tentu saja tidak mungkin untuk menahannya di sini. Mari kita bicara, apa syarat untuk mengeluarkan aku dan dia dari sini? Sederhana sekali, tunjukkan pecahan yang kamu punya dan biarkan aku melihatnya. Aku bisa membantumu menghilangkan tanda tahanan tingkat 9. Hakim pun berkata sambil tersenyum tipis. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Tenang, saya katakan sebelumnya bahwa saya tidak tahu tentang fragmen itu sendiri, saya hanya perlu memastikan apakah yang Anda katakan itu benar. Kata Hakim, kata-kata ini membuat Fang Yu merasa sedikit lebih normal. Petik 2 titik. Kalau begitu coba lihat. Fang Yu benar-benar tidak khawatir Hakim akan mengambil tindakan untuk mengambil bagian aslinya, selama dia menunjukkannya, dia akan mengurangi banyak masalah, dan dia tentu saja bersedia. Bas, Fang Yu mengangkat telapak tangan kirinya, dan gambar virtual dari pecahan asli muncul di tangannya. Hakim menatap lurus ke bagian asal-usul telapak tangan Fang Yu. Wah, 2 detik kemudian, gambar virtual menghilang. Apakah ada masalah sekarang? Fang Yu bertanya. Hakim mengangguk ringan dan berkata, tidak masalah. Kalau begitu dia dan aku boleh pergi. Fang Yu bertanya, ya. Hakim mengangguk lagi dan berkata lagi, tetapi kamu harus memperhatikan tubuh dewa dan iblis. Jika tubuh dewa dan iblis di luar kendali, kamu akan segera dikirim lagi, jika kamu dicap sebagai tahanan tingkat 10. Itu berarti aku juga tidak bisa menghilangkan tanda merek itu. Fang Yu menatap Hakim, mengingat apa yang dia dengar dari Chen Qianan. Ketika dia pertama kali tiba di pesawat atas dan dikirim ke roda kematian, Hakimlah yang mengambil inisiatif untuk mengungkapkan beberapa informasi tentang identitasnya, dan Chen Qianan memutuskan untuk mengikutinya, dan kemudian serangkaian insiden akan terjadi. Namun, di hadapan Fang Yu, Hakim menyembunyikan identitas Chen Qianan dan tidak pernah menyebutkannya. Fang Yu hampir melupakan hal ini. UU membaca www.uukansu.com kebetulan ngobrol dengan Hakim hari ini. Ngomong-ngomong, Hakim, saya memikirkan tentang Chen Qianan, dan saya ingin bertanya tentang situasinya, kata Fang Yu. Chen Qianan, mata Hakim bergerak sedikit. Ya, kamu harusnya mengenalnya, dia juga punya kesepakatan denganmu. Fang Yu tersenyum. Hakim memandang Fang Yu dan tersenyum, saya mengerti apa yang ingin Anda katakan. Tampaknya Chen Qianan akhirnya jatuh ke tangan Anda. Tapi Fang Yu, saya harus memberitahu Anda dengan jelas apakah itu untuk Anda atau kepada makhluk tingkat lainnya. Sikapku selalu sama, pertukaran yang setara, transaksi yang adil. Siapapun yang saya anggap memiliki nilai transaksi, saya dapat berdagang dengannya. Saya memang membantu Chen Qianan, tetapi saya juga membantu Anda. Dan Anda, karenanya, memenuhi persyaratan yang saya usulkan. Jadi, tahukah kamu pemilik paviliun Zixin di benua Yunyu? Fang Yu menyipitkan mata. Saya mengenal makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari semua tingkatan dan berbagai kekuatan. Hakim berkata, mereka sering bertanya kepada saya, namun seringkali, mereka tidak dapat memberikan cukup alat tawar-menawar untuk saya tukarkan. Kalau begitu kamu terlihat sangat baik, kamu sangat kaya. Fang Yu berkata, tapi aku penasaran, kamu melakukan ini, bukankah hukum pesawat punya pendapat? Jika Anda harus mengatur hal-hal kecil sekalipun, hukum pesawat akan terlalu sibuk. Hakim tertawa, ini masalah sepele. Kamu, bintang Deathwill, adalah tawanan terkutuk di banyak pesawat. Fang Yu menyipitkan matanya. Dapat dikatakan bahwa para tahanan di sini, milik semua pesawat dan bahaya di setiap alam. Apakah itu ada? 78 Chinese Network. Dibandingkan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh hukum pesawat, hal-hal ini bagi saya adalah hal yang sepele. Kata Hakim, lupakan saja, jangan dibicarakan, yang aku tanyakan adalah, tahukah kamu keberadaan pelataran suci? Fang Yu berkata dengan wajah tegas. Hakim kembali ke posisinya dan bertanya, pengadilan suci. Itu suatu kekuatan, bukan? Ya, kekuatan yang sangat besar.
Fang Yu berkata, kamu pasti tahu keberadaannya, kan? Saya tahu, tapi saya tidak pernah berurusan dengan kekuatan tertentu. Saya hanya berurusan dengan individu. Kekuatan macam apa mereka, saya tidak peduli. Hakim berkata, tentu saja, jika Anda ingin mendapatkan informasi tentang pengadilan suci, saya dapat menanyakannya nanti, tetapi oleh karena itu, Anda juga perlu melakukan sesuatu untuk saya. Ayolah, apa yang kamu ingin aku lakukan? Fang Yu bertanya, bawakan aku sesuatu, kata Hakim. Apa? Fang Yu bertanya. Hakim mengangkat telapak tangan kirinya, dan tanda emas kuno seukuran telapak tangan muncul di telapak tangannya. Tidak ada jejak di permukaan token ini, terlihat biasa saja, tetapi memancarkan suasana kuno yang samar. 166. Aku tahu kamu berada di alam iblis sekarang. Token ini, bantu aku memberikannya kepada iblis kuno. Oh, dia sekarang adalah salah satu dari 4 kaisar alam iblis, dan dia seharusnya disebut kaisar iblis kuno. Hakim berkata sambil tersenyum tipis. Apa yang kamu ingin aku lakukan adalah memberikan token ini kepada kaisar iblis kuno. Fang Yu bertanya sambil mengangkat alisnya. Ya, Hakim mengangguk, jika Anda membantu saya melakukan ini, saya akan membantu Anda mengumpulkan informasi tentang pengadilan suci. Hakim berkata, kesepakatan yang adil. Fang Yu menatap token di tangan Inkuisitor, mengerutkan kening dan berkata, mengirim token blok seharusnya mudah bagi Anda, bukan? Mengapa saya harus mengirimkannya? Itu tidak sederhana. Saya tidak bisa memaksa makhluk apapun untuk menangkap bintang roda kematian, meskipun lawan hanya memiliki basis budidaya selama periode pemurnian Qi. Tempat di mana saya bisa menjadi master. Hanya di dalam roda kematian bintang, tahanan dikirim, selama levelnya jika bukan yang tertinggi, saya bisa memutuskan bagaimana menghadapinya. Kata Hakim. Ya, saya menerima. Fang Yu berkata, beri aku tokennya. Wah, token itu terbang tepat di depan Fang Yu. Fang Yu memegangnya. Token ini ada larangannya. Anda tidak bisa mengintip rahasia di dalamnya. Begitu larangan itu dilanggar, token itu akan hancur dengan sendirinya. Hakim berkata, ingat, Anda harus menyerahkannya secara pribadi kepada Kaisar Iblis Kuno. Kamu bisa mengirimku langsung ke Kaisar Iblis Kuno nanti, kata Fang Yu. Oh, saya bilang, saya tidak punya kemampuan itu, saya akan mengirim Anda kembali ke posisi semula, kata Hakim. Saya tidak bisa mengirimkannya dalam waktu sesingkat itu. Fang Yu mengerutkan kening. Tidak apa-apa, kapan kamu akan mengirimkannya ke tangan Raja Iblis Kuno, kapan aku akan memberitahumu informasi dari Istana Suci. Hakim berkata, jangan khawatir. Bas, di antara kata-kata itu, sebuah portal muncul di belakang Fang Yu. Sebenarnya aku masih punya pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu, kata Fang Yu. Aku tidak bisa berbicara terlalu lama denganmu. Hakim berkata, masih banyak hal yang harus saya tangani. Jejak tahanan pada Anda telah dihapus, dan Anda harus pergi secepat mungkin. Fang Yu melirik Han Miaoyi dan berkata, ayo pergi. Han Miaoyi kembali sadar dan dengan cepat berjalan kembali ke sisi Fang Yu. Setelah berjalan beberapa langkah menuju portal, Fang Yu teringat sesuatu, menoleh ke arah Hakim, dan bertanya, ngomong-ngomong, Anda dan Kaisar Iblis Kuno ini seharusnya menjadi teman lama, bukan? Petik 2. Tentu saja, saat aku bertemu dengannya, dia hanyalah pria tak dikenal. Hakim tersenyum dan menjawab, kemudian dia menjadi Kaisar Iblis Kuno yang terkenal di dunia. Kenalan, dia bisa bertemu denganmu berarti dia dikirim ke Death Wheel Star juga. Fang Yu bertanya dengan heran. Yah, kalian boleh pergi. Telapak tangan kanan Hakim didorong ke depan. Bas, portal itu bergerak, langsung menelan Fang Yu dan Han Miaoyi. Desir-desir, Fang Yu dan Han Miaoyi memasuki saluran luar angkasa lagi dan bergerak cepat. Di dalam aula utama, Hakim melihat ke tempat di mana Fang Yu menghilang, dengan cahaya redup berkedip di pupil matanya. Kapan itu akan muncul di alam Suyuan? Hakim meletakkan dagunya di tangannya dan mengerutkan kening, tampak tenggelam dalam pikirannya. Mari kita bicarakan. Bintang Death Wheel ini seperti rumahku. Datang dan pergilah jika kamu mau. Tidak perlu gugup. Di dalam lorong luar angkasa, Fang Yu berkata kepada Han Miaoyi, Tuan Fang, Anda tidak akan kesulitan membuat kesepakatan dengannya, kan? Han Miaoyi bertanya dengan ragu-ragu, saya selalu merasa dia punya rencana lain. Ya,
Saya masih belum melihat tujuan dari beberapa hal yang dia minta agar saya lakukan, tapi tidak masalah, lihat saja triknya. Fang Yu berkata, berdaganglah dengannya, setidaknya itu bisa memberiku bantuan yang besar. Dengan itu, Fang Yu melihat token emas kuno di ruang penyimpanan. Ini adalah tanda yang diminta hakim untuk dikirimkan ke tangan Kaisar Iblis kuno. Ada larangan pada token tersebut, dan dia tidak dapat melanggarnya secara paksa. Salah satu dari 4 Kaisar Dunia Iblis, Kaisar Iblis kuno. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Memasuki Death Wheel Star kali ini, dia masih mendapatkan beberapa keuntungan. 78 Chinese Network. Setidaknya, ada harapan atas informasi tentang pengadilan suci. Selain itu, hakim sepertinya tidak tahu apa-apa tentang fragmen aslinya. Namun, karena dia tidak tahu tentang pecahan aslinya, kenapa dia bertanya di mana pecahan aslinya muncul, dan hanya perlu spesifik untuk area perbatasan yang begitu luas. Fang Yu benar-benar tidak bisa memikirkan tujuan hakim. Di dalam cacing hitam, di dalam aula. Mendengar bahwa tidak ada suara di dalam untuk waktu yang lama, bahkan nafas biksu itu pun menghilang, dan Mi Xing memberanikan diri dan kembali ke aula utama. Lalu dia melihat aula kosong. Kemana mereka pergi? Mi Xing tertegun, dan melepaskan kesadaran ilahi untuk menutupi seluruh aula, dan kemudian meluas ke seluruh tubuh cacing hitam, tanpa menemukan apapun. Mereka meninggalkan. Mi Xing kembali sadar, senyuman segera muncul di wajahnya, dan pupil matanya bersinar kembali. Kemunculan Fang Yu, seorang lintas batas, telah menghancurkan rencananya untuk menyerap sumber tenaga nuklir Ping Xing. Sekarang setelah orang ini pergi, dia secara alami dapat kembali ke Ping Xing dan terus melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan. Segera balikkan aku dan kembali ke planet sebelumnya. Teriak Mi Xing. Suaranya menyebar ke seluruh ruang di dalam cacing hitam. Fang Yu membunuh sebagian besar anak buahnya, hanya menyisakan sepertiga dari aslinya. Namun setelah mendengar perintahnya, beberapa anak buahnya segera bergegas menuju aula. 166. Kapten Mi Xing, sungguh, apakah kamu benar-benar ingin kembali? Bawahan itu bertanya. Kembali. Mi Xing menjawab dengan suara yang dalam. Ya, tapi sebelumnya, para bawahan masih ragu-ragu. Persilangan sialan itu, jangan biarkan aku bertemu dengannya lagi. Saat aku bertemu dengannya lagi, aku pasti telah mencapai pencerahan, dan kemudian aku harus membalas dendam secara pribadi. Aku ingin dia tahu bahwa aku adalah kekuatan tertinggi Gao Xiong. Kamu, ras monster berdarah campuran terbaik. Mi Xing mengertakkan gigi dengan marah. Desir-desir. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara siulan dari belakang. Sebuah portal perlahan muncul di aula utama, tepat di belakang Mi Xing, tidak jauh dari sana. Dua sosok muncul dari portal satu demi satu. Itu adalah Fang Yu dan Han Miaoyi. Mi Xing menoleh dengan keras, dan setelah melihat Fang Yu, ekspresinya langsung runtuh. Yang Mulia Fang, Anda kembali. Dia membungkuk tajam dan menundukkan kepalanya. Melihat pemandangan ini, orang-orang di belakang pun menundukkan kepala, tidak berani berbicara. Apa, kamu sedang rapat? Benar sekali. Fang Yu tersenyum. Yang Mulia Fang, mohon instruksinya. Saya harus mematuhi semua perintah Yang Mulia Fang. Mi Xing membungkuk dan berkata dengan keras. Selanjutnya, pergi ke galaksi tempat Kaisar Iblis kuno berada, kata Fang Yu. Apa? Mi Xing tiba-tiba mengangkat kepalanya, ekspresinya penuh keterkejutan. Apa yang salah? Fang Yu bertanya. Yang Mulia, Fang, ini, galaksi monster kuno ini, kamu tidak bisa pergi, kamu tidak bisa pergi. Mi Xing menelan ludahnya, dan berkata dengan cemas, itu terlalu berbahaya. Galaksi monster kuno terlalu berbahaya. Mengapa galaksi iblis kuno berbahaya? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Karena Kaisar Iblis kuno adalah yang paling brutal dari 4 kaisar, galaksi yang dia kendalikan, yang paling aturan dan paling ketat. Mi Xing sangat cemas sehingga dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Di galaksi iblis kuno, itu murni. Ras iblis darah gemetar, saya berasal dari galaksi setan ilusi, dan saya pasti akan dilenyapkan ketika saya pergi. Dan Yang Mulia Fang, Anda adalah ras asing, itu bahkan lebih berbahaya. Itu saja, tugas yang diberikan hakim, sungguh tidak akan mudah. Fang Yu berkata dalam hatinya. Selain itu, sangat sulit bagi kita untuk melakukan perjalanan ke galaksi iblis kuno. Kita harus memiliki darah untuk memverifikasi sebelum melewati lubang pesawat ulang-alik, lanjut Mi Xing.
Fang Yu melihat penampilan Missing yang bingung, dan tahu bahwa dia tidak berbohong. Ayo ke shuttle hall terdekat dulu, lalu apa yang harus dilakukan, tergantung situasinya. Fang Yu berkata, bagaimana? Missing kembali sadar, ekspresinya masih ngeri, tapi kali ini dia hanya bisa menganggukkan kepala dan setuju. Setelah beberapa saat, monster Zerg hitam yang dengan cepat berjalan melalui ruang antar bintang tiba-tiba mengubah arahnya dan menuju ke barat. Pada saat ini, di belakang iblis serangga hitam, ada ribuan bintang yang bersinar. Bintang-bintang yang mempesona tersebar di kegelapan, dan bintang-bintang ini jelas jauh dari iblis serangga hitam. Namun tidak lama setelah cacing hitam itu mengubah arahnya, salah satu dari ribuan bintang tiba-tiba menghilang. Tidak ada lagi cahaya yang berkedip-kedip. Namun, dalam cahaya bintang kecil, hilangnya cahaya ini tidak terlihat mencolok. Namun, jika jaraknya dipersempit, Anda dapat melihat bintang ini tidak menghilang, melainkan berubah menjadi meteorit hitam pekat, kehilangan kecemerlangan aslinya. Dan di depan bintang ini, sesosok tubuh berdiri tegak. Dibandingkan dengan tubuh bintang, sosok ini tampak sangat kecil. Kakak, sosok ini menghadap bintang, namun tiba-tiba menoleh dan melihat ke belakang. Lokasi itu adalah arah di mana iblis serangga hitam pergi. Di dalam aula, Fang Yu duduk di kursi yang tinggi, dan tirai tipis muncul di udara di depannya. Gambar di tirai tipis persis dengan bidang penglihatan yang bisa dilihat oleh cacing hitam. Di antar bintang, kecepatan perjalanan cacing hitam tidak diragukan lagi cukup cepat. Ketika dia berada di alam Void Abyss, Xing Yu Zhou yang digunakan oleh Fang Yu untuk melakukan perjalanan antar bintang tidak dapat dibandingkan dengan setan serangga hitam dalam hal kecepatan. Apakah kalian semua monster menggunakan cacing hitam sebagai kendaraan? Fang Yu bertanya. Missing segera berdiri dan menjawab, Zerg hitam hanyalah salah satunya, dan harganya relatif murah, karena Zerg hitam bukanlah tipe penyerang, dan kecepatannya hanya sedang, tetapi membutuhkan tenaga nuklir yang relatif lebih sedikit. Jadi, cacing hitam memang merupakan jenis cacing besar yang paling umum. Jadi, Fang Yu mengangguk dan bertanya lagi, lalu berapa lama waktu yang kita perlukan untuk mencapai lubang pesawat ulang-alik terdekat? Missing mengangkat kepalanya dan mengangkat telapak tangan kirinya. Bas, di telapak tangan kirinya, tirai tipis kecil muncul. Konten di tirai tipis adalah peta yang menandai lokasi mereka saat ini. Setelah melihat sekilas, Missing menjawab, juga, akan memakan waktu setengah bulan untuk tiba. Setengah bulan, lama sekali. Mata Fang Yu bergerak sedikit, terkejut. Karena kita sampai di daerah terpencil. Ini setelah mengelilingi lingkaran besar, jadi. Missing menundukkan kepalanya lagi dan berkata dengan suara pelan. Ketika sampai pada hal ini, dia merasa sangat sedih lagi. Untuk mendapatkan sumber tenaga nuklir dengan lebih aman, dia secara khusus berlari sejauh ini dan menghabiskan banyak sumber daya material. Sekarang dia telah kembali dengan tangan kosong dan kehilangan begitu banyak orang. Kali ini ketika dia kembali, dia tidak tahu kapan pelayaran berikutnya akan dilakukan. Mungkin dia hanya bisa mengandalkan armada yang lebih kuat dan membantu para kapten itu. Memikirkan situasi ini, Missing merasa sangat tertekan. Suasana hatimu nampaknya sangat buruk, kata Fang Yu sambil menatap Missing. Missing mengangkat kepalanya dan menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, tidak, Yang Mulia Fang, saya tidak punya emosi apapun. Saya tahu apa yang Anda pikirkan, jangan khawatir. Sebagai selama kamu mengirim kami ke lubang antar jemput dengan lancar, aku pasti akan membayarmu dengan cukup. Fang Yu tersenyum dan berkata, aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita. Petik 2. Oke, terima kasih Yang Mulia Fang. Missing segera mengucapkan terima kasih. Namun nyatanya hatinya tidak begitu bersemangat. Memang benar, Fang Yu adalah pemain lintas batas, memiliki kekuatan yang sangat kuat, tak terduga. Namun justru karena Fang Yu adalah seorang crossover, Missing tidak memiliki harapan akan imbalannya. Ini adalah alam iblis, dia adalah ras iblis, dan yang dia kembangkan adalah tenaga nuklir. Fang Yu adalah ras manusia, dan jelas tidak tahu apa-apa tentang tenaga nuklir. Dengan cara ini, seberapa berharganya hadiah Fang Yu? Faktanya, Missing hanya menginginkan sumber tenaga nuklir. Missing menghela nafas dalam hati dan mundur dari aula. Tuan Fang, saya pikir dia masih terlihat tidak bahagia. Han Miaoyi berbisik pada Fang Yu saat Missing pergi. Memang,
dia mungkin masih tidak terlalu percaya padaku. Fang Yu tersenyum. Petik 2 titik titik titik. Tuan Fang, apakah kita benar-benar akan pergi langsung ke galaksi iblis kuno sekarang? Han Miaoyi bertanya lagi, mendengarkan Missing, sepertinya ada yang cukup berbahaya. Pergilah, tentu saja kamu harus pergi, dan kamu harus sampai di sana secepat mungkin. Fang Yu berkata, hanya dengan menyerahkan token itu kepada Kaisar Iblis kuno, aku bisa mendapatkan berita tentang pengadilan suci. Ngomong-ngomong, sebenarnya, kamu sendiri. Itu juga terlibat di halaman suci, di belakang adegan utusan yang membawa para dewa dan iblis keluar dari kuburan para dewa dan iblis, adalah paviliun Zixin yang mewakili halaman suci. Kulit Han Miaoyi berubah, dan bibir merahnya terkatup ringan. Jadi, mengumpulkan informasi tentang pengadilan suci sangatlah penting, kata Fang Yu, saya merasa banyak hal yang berhubungan dengan pengadilan suci. Kalimat ini bukanlah intuisi murni, tetapi memiliki jejak yang harus diikuti. Dari petunjuk metode rahasia api ungu, Anda dapat langsung terhubung ke halaman suci. Fang Yu telah menyadari bahwa jejak halaman suci telah lama tertinggal. Istana Xian saat itu tidak dapat dipisahkan dari Istana Suci. Mulai saat ini dan seterusnya, Fang Yu meninggalkan bumi, menuju bintang langit besar, ke alam Suyuan, ke benua Yunyu, semuanya menemukan bayangan halaman suci. Bayangan halaman suci itu seperti awan gelap besar yang menyelimuti kepala Fang Yu. Sekarang, Fang Yu bahkan curiga bahwa pengalaman Guru Dao Tian, dan keberadaan segel di dalam potongan tembaga itu, semuanya terkait dengan pengadilan suci. Oleh karena itu, kunci untuk memecahkan permainan ini terletak di pengadilan suci. Setelah kain hitam yang menutupi tempat suci dibuka, banyak keraguan secara alami akan terpecahkan. Akan memakan waktu lama untuk sampai ke gua pesawat ulang-alik. Selama waktu ini, kamu harus berkultivasi dengan baik. Saat ini, basis budidaya bumi abadimu mungkin tidak cukup di dunia iblis ini. Fang Yu berkata, tidak peduli apa, setidaknya kamu tidak bisa menahanku. Saya mengerti. Han Miaoyi segera menjawab. Lalu, dia berjalan ke samping. Ngomong-ngomong, alam ini hanya memiliki energi nuklir, dan tidak ada energi spiritual. Saya punya banyak kristal spiritual untuk Anda latih. Fang Yu menoleh dan berkata kepada Han Miaoyi. Petik 2 titik titik titik. Saya tidak membutuhkan energi spiritual. Saya juga dapat menggunakan energi nuklir untuk berkultivasi, Tuan Fang. Han Miaoyi terkejut sejenak dan menjawab. Bisakah kamu berlatih dengan energi nuklir? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu yakin? Baiklah. Saya mengetahuinya ketika saya pertama kali tiba di dunia iblis, perasaan yang diberikan ki nuklir kepada saya, sama dengan ki spiritual, tidak ada perbedaan, saya bisa langsung menyerapnya, kata Han Miaoyi. Ada hal seperti itu, masih ada perbedaan besar antara ki nuklir dan ki spiritual, tetapi bagimu tidak ada perbedaan, itu masalah dengan fisikmu. Fang Yu menatap Han Miaoyi, matanya berkedip-kedip. Han Miaoyi tidak berani bergerak, menggigit bibir merahnya dengan ringan, dan berdiri diam. Oh, tidak apa-apa, pergilah berlatih, dan jika ada pertanyaan, silakan datang kepadaku kapan saja, kata Fang Yu. Petik 2 titik titik titik. Ya, Han Miaoyi menghela nafas lega dan mundur ke sisi aula. Titik titik titik. Di waktu berikutnya, Han Miaoyi pergi berlatih sendirian, Fang Yu juga duduk di aula, memejamkan mata, dan memasuki lantai 3 menara semesta. Dia belum menemukan cara yang baik untuk menghadapi pria emas kecil yang sepenuhnya meniru kekuatannya. Dan kali ini memasuki lantai 3, dia memikirkan cara lain. Itu adalah serangan diam-diam. Pria emas kecil ini tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang, hanya Fang Yu yang akan bergerak, dia akan melakukan serangan balik. Oleh karena itu, kali ini Fang Yu berpura-pura melewati pria emas kecil itu secara tidak sengaja. Lalu, refleksi adalah pukulan. Pukulan ini sangat berbahaya, tidak terduga dan tidak siap. Memanggil. Namun, pria emas kecil itu jelas sudah siap, dan satu sisi tubuhnya menghindari pukulan itu. Berbalik, lututnya tersentak. Reaksi Fang Yu juga sangat cepat, menekan sikunya ke bawah. Ledakan. Terdengar suara teredam. Fang Yu dan Xiao Jinren bertarung satu sama lain dengan kekuatan, dan kedua belah pihak bertarung melawan 50 papan dan mundur. Serangan diam-diam tidak ada gunanya. Fang Yu mengerutkan kening, saya menguasai metode rahasia Raja Hantu, dan dia juga menguasainya,
dan bahkan apa yang saya pikirkan, dia tahu persis apa yang saya pikirkan. Bagaimana cara melawan ini? Fang Yu merenung lagi. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum dia merasakan guncangan hebat. Tentu saja, guncangan ini tidak datang dari dalam menara semesta, tetapi dari luar. Sesuatu terjadi dalam kenyataan. Kesadaran Fang Yu segera melepaskan diri dari menara semesta dan kembali ke tubuhnya. Dia membuka matanya dan berdiri. Bum bum bum. Pada saat ini, suara gemuruh keras terdengar dari luar. Fang Yu segera melihat ke tirai tipis di depan. Saya melihat sebuah planet besar di depan saya, dengan lampu merah terang. Namun, tepat sebelum planet ini, puluhan benda terbang sebesar cacing hitam berhenti. Saat ini, monster cacing hitam tempat Fang Yu berada masih dalam posisi yang relatif terbelakang. Dilihat dari gambar di tirai tipis, di depan banyak cacing besar, adalah planet yang sangat besar. Tapi auman sebelumnya, dan guncangan hebat dari cacing hitam, bukan karena pertarungan antara banyak cacing di depan, tapi dari sosok yang jauh di depan planet besar. Itulah sosok, seorang biksu. Banyak cacing besar berhenti di depan, menghadap biksu ini, membentuk tren pengepungan. Apa yang sedang terjadi di sini? Fang Yu mengerutkan kening. Yang mulia Fang, jangan khawatir, ini bukan masalah besar. Pada saat ini, Missing berlari masuk dari luar dengan cepat, membungkuk di depan Fang Yu, dan berkata dengan cemas, ini salahku yang mengganggu budidaya yang mulia. Jangan membicarakan hal lain, bagaimana situasinya sekarang? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Iya begini, kami selalu mengikuti rute menuju lubang shuttle terdekat, tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba saya menerima pesan dari armada lain yang meminta saya pergi membantu. Missing menjawab, karena jaraknya tidak jauh, dan imbalannya besar, saya memutuskan untuk datang dan melihat. Armada lain ingin Anda membantu apa? Fang Yu bertanya lagi. Tangkap penjahat di daftar hadiah dunia iblis. Meixing berkata, dia muncul di dekat sini dan ditemukan oleh armada tertentu, jadi dia segera mengirimkan sinyal. Lihat, lebih dari 60 armada yang berkumpul di sini semuanya ada di sini untuk menangkap orang itu. Sekarang, kita telah mengepungnya. Penjahat dalam daftar hadiah. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Apa yang dikatakan Missing, jelas merupakan sosok di depan banyak armada. Apa yang terjadi dengan guncangan tadi? Fang Yu bertanya. Ya, itu adalah serangan balik dari penjahat itu. Dia memang sangat kuat. Jika tidak, dia tidak akan bisa masuk dalam daftar hadiah. Tapi jangan khawatir, tuanku, saya hanya datang untuk mengisi nomornya. Anda tidak perlu bergerak. Tunggu banyak armada untuk menjatuhkan orang itu, tapi kita bisa mendapatkan sebagian dari hadiahnya. Ini adalah bisnis yang tidak akan merugi. Missing berkata, itulah mengapa aku memutuskan untuk datang, tolong jangan khawatir, ini tidak akan memakan waktu lama dan kamu akan dapat segera pergi dari sini. Missing jelas takut Fang Yu marah, dan terus mengumpulkan suara. Fang Yu sedikit mengernyit, menatap gambar yang muncul di tirai tipis di depannya. Sosok yang terlihat sangat kecil karena jaraknya, berdiri di depan planet besar, muncul sendirian, namun auranya sangat kuat, meski jatuh ke dalam pengepungan, tidak ada tanda-tanda mundur. Berapa peringkat orang ini dalam daftar hadiah? Fang Yu bertanya. Daftar hadiah dunia iblis hanya menempati peringkat 50.000. Siapapun yang masuk dalam daftar dianggap sebagai keberadaan yang menakutkan di dunia iblis yang terkenal. Penjahat ini bernama Dongling, lahir di klan Lik, dan dicari oleh Lik Galaksi, dengan hadiah 430.000 yuan. Batu sumber tenaga nuklir saat ini berada di peringkat 49.622 dalam daftar hadiah. Missing berkata dengan penuh semangat. 430.000 batu sumber tenaga nuklir. Sekalipun dia hanya bisa berbagi secangkir kecil sup, itu adalah keuntungan besar. Apalagi dia ada di sini untuk menambah angka, tidak ada resiko sama sekali. Armada kakak-kakaklah yang benar-benar perlu berkontribusi. Dongling berkomitmen untuk apa? Fang Yu bertanya lagi. Dikatakan bahwa dia mengabaikan aturan di Galaksi Lik dan membantai puluhan ribu makhluk untuk mendapatkan batu sumber tenaga nuklir. Dampaknya sangat buruk, dan dia dicari, kata Kusing. Ribuan makhluk. Berapa tingkat budidayanya? Fang Yu bertanya lagi. Basis budidayanya pasti tidak rendah, setidaknya kekuatan sumber terbuka 3 atau 4 jari. Missing berkata, tetapi armada depan adalah armada yang sangat kuat,
basis budidaya kapten mereka tidak akan lebih rendah dari Dongling, jadi kita tidak perlu menembak. Jadi, Fang Yu melihat gambar di tirai tipis. Faktanya, banyak biksu dalam daftar hadiah akan bersembunyi di galaksi ini, karena galaksi ini tidak berada di bawah yurisdiksi 4 kaisar dan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Missing berkata, banyak armada memasuki galaksi ini, kecuali sumber tenaga nuklir. Selain itu, mereka juga mencari target di berbagai daftar hadiah untuk mendapatkan hadiah yang besar. Ngomong-ngomong, menurut pernyataan ini, yaitu, basis budidaya sumber terbuka 3 atau 4 jari, peringkat hampir 50.000 di dunia iblis ini. Fang Yu mengangkat alisnya. Kekuatan, Yang Mulia Fang, Anda tidak bisa mengatakan itu. Ini hanya daftar hadiah. Daftar hadiahnya adalah semua biksu yang telah melakukan kejahatan serius dan dicari. Daftar ini tidak dapat digunakan untuk menilai kekuatan. Daftar yang benar-benar menilai kekuatan adalah dunia iblis. Daftar besar hanya menempati peringkat 10.000. Mereka yang bisa masuk dalam daftar besar dunia iblis adalah pembangkit tenaga listrik teratas di dunia ini, dan mereka akan diperlakukan sebagai tamu kemanapun mereka pergi. Kata Missing, 78 Chinese Network. Siapa orang nomor 1 dalam daftar hadiah? Fang Yu bertanya. Tempat pertama dalam daftar hadiah, sepertinya adalah kakak laki-laki bernama Nan Litian, tetapi informasi spesifiknya tidak jelas. Ini adalah keberadaan yang paling menakutkan dan ganas di dunia ini. Siapa di antara kita para kultivator yang berani menghubungi? Saya jangan berani melihat lagi. Missing berkata, aku juga tahu yang ini. Boom, ketika Fang Yu sedang berbicara dengan Missing, terdengar suara gemuruh lagi di luar. Cacing hitam itu sekali lagi terpengaruh oleh kekuatan yang kuat, dan seluruh aula bergetar hebat. Han Miaoyi juga bangkit dari kondisi kultivasinya dan datang ke sisi Fang Yu. Tidak apa-apa, armadanya banyak sekali, tidak masalah memenangkan Dongling. Missing berkata berulang kali. Saat ini, di depan, biksu bernama Dongling berdiri tinggi di langit, dan segel ajaib terkondensasi di antara telapak tangannya. Segel Dharma ini bersinar dengan cahaya ungu yang kuat, dan nafas yang kuat. Sedangkan biksu Dongling, kulitnya cenderung putih dan matanya sipit. Di dadanya, sebuah batu ajaib bersinar terang. Hanya karena kamu ingin menangkapku. Dongling mencibir, dan cahaya merah samar muncul di mata rampingnya. Pakaian di tubuhnya jelas compang camping, dan dia jelas menderita banyak luka. Di depannya, banyak armada elit juga muncul. Dongling, kamu tidak bisa melarikan diri, kamu sudah dikepung oleh kami. Salah satu biksu monster race tingkat kapten membuka mulutnya. Tangkap, hanya akan ada lebih banyak armada di sini. Biksu setingkat kapten lainnya juga berkata, membunuh puluhan ribu makhluk tak berdosa dan melakukan kejahatan serius, apa menurutmu kamu bisa melarikan diri? Kapten lainnya berkata dengan tajam, dosa, apa itu dosa? Semuanya lemah dan mangsa, bukankah kamu datang untuk menangkapku hanya untuk mendapatkan pahala? Seberapa benar kamu? Dongling menyeringai, menangkapmu hanyalah tindakan keadilan. Apakah kamu pikir kamu hanya bisa mengatakan beberapa patah kata, dan kamu bisa membersihkan apa yang telah kamu lakukan? Kapten berkata dengan sungguh-sungguh, mengapur, tidak perlu, menurutku, kamu terlalu munafik. 166, memanggil, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Dongling pergi. Desir, 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 sosoknya terus berkedip, napasnya meledak. Daerah sekitarnya diselimuti oleh nafasnya. Jauh dari kekuatan 3 atau 4 jari open source, ini adalah puncak dari 6 jari open source. Saat ini, banyak kapten di sekitar yang panik. Boom, 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 serangan Dongling telah dimulai, sangat brutal. Serangannya ditujukan pada setiap cacing. Dalam suara ledakan, cacing-cacing tersebut mendapat pukulan yang keras, entah tubuhnya pecah atau dipukul hingga berlubang berdarah. Merasakan ancaman kematian, banyak cacing besar yang hadir, segera kabur. Tubuh cacing itu setara dengan pangkalan setiap armada. Dengan cara ini, seluruh formasi dihancurkan. Bahkan cacing hitam di belakang bintang itu begitu ketakutan hingga dia menoleh dan hendak terbang menjauh. Saat ini, para biksu dari armada ini tampak ketakutan. Alasan mengapa cacing ini dapat menjadi kendaraannya adalah karena mereka telah dijinakkan secara khusus, dan pada dasarnya mereka telah kehilangan kesadaran diri. Tapi sekarang, cacing-cacing ini ditakuti oleh Dongling dan melarikan diri. Kepung,
Teriak seorang kapten, tidak ada di antara kalian yang ingin melarikan diri. Dongling mencibir dan memulai serangan gila. Ledakan, langit penuh dengan api, dan ledakan terdengar terus-menerus. Kekuatan Dongling awalnya lebih menakutkan daripada rumor yang beredar, dan itu sama sekali tidak sesuai dengan informasi yang dikumpulkan sebelumnya. Kepala kapten dengan 3 jari dan 4 jari yang diperbaiki dari sumber terbuka ditangkap oleh cakar Dongling. Adapun tubuhnya, terkoyak oleh Dongling, darah dan darah berceceran. 78 Chinese Network. Hahaha, hanya karena kamu ingin membunuhku. Jika aku sangat lemah, bagaimana aku bisa melarikan diri dari Lik Galaksi hidup-hidup? Dongling merobek tubuh kapten yang mati di depannya, dan tertawa ke langit. 166. Sifatnya yang haus darah, kegilaannya, terlihat jelas dan tajam. Dia bahkan membuka mulut untuk menggigit lawannya. Setelah membunuh lawan di depannya, dia akan mengeluarkan batu ajaib dari dada lawan dengan satu tangan dan langsung menelannya. Bum bum bum. Selama pertempuran, nafas Dongling menjadi semakin kuat. Sebaliknya, banyak armada yang ketakutan. Setiap kali Dongling menembak, dia akan membunuh seorang kapten dan banyak bawahannya dengan basis budidaya lebih rendah. Hanya dalam beberapa lusin putaran, lebih dari 20 kapten tewas di tangan Dongling, dan ribuan bawahannya telah dipenggal. Seluruh tubuh Dongling diselimuti oleh darah, dan aura batu ajaib di dadanya menjadi semakin kuat. Hahaha, siapa yang bisa membunuhku? Siapa yang bisa membunuhku? Dongling tertawa dan berjalan jauh, membunuh setiap armada. Saat ini, banyak kapten memutuskan untuk melarikan diri. Kecerdasan mereka salah, mereka jauh dari lawan Dongling. Mundur, mundur, teriak sekelompok kapten, tapi cacing mereka sudah kabur, dan saat ini mereka hanya bisa kabur sendiri. Dalam hal ini, Dongling mulai memburu. Cepat, cepat, ayo kembali. Di aula setan serangga hitam, Missing sudah panik, tangan dan kakinya gemetar, dan dia memerintahkan bawahannya untuk mundur. Namun, Zerg hitam sudah melarikan diri. Hanya saja kecepatannya sudah mencapai batasnya, dan tidak bisa lebih cepat lagi. Menusuk, Dongling mencabik-cabik tubuh seorang kapten di depannya lagi, menoleh, dan tatapannya menangkap cacing hitam yang melarikan diri. Mau lari? Kamu tidak bisa lari, ahaha. Dongling tersipu dan bergegas ke depan. Ledakan, tubuh Dongling seperti seberkas cahaya di ruang antar bintang, menerobosnya dengan cepat. Kenapa dia mengejar? Kenapa dia mengejar kita? Di dalam aula utama, Missing melompat dengan cemas dan berteriak dengan muram. Dia sangat tidak beruntung. Tersembunyi di akhir, kenapa Dongling malah menatapnya? Kecepatan Dongling terlalu cepat, tidak butuh waktu lama untuk mengejarnya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Missing sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah, dan dia duduk di tanah. Hadiah ditawarkan untuk tetap hidup, atau apakah saya harus menjaga seluruh tubuh, atau hanya mengambil kepala dan kembali? Saat ini, Fang Yu berjalan perlahan di depan Missing dan bertanya dengan samar. Missing mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu, dan menjawab dengan hampa, paling baik, yang terbaik adalah menjaga seluruh tubuh. Oke, aku akan datang segera setelah aku pergi, kata Fang Yu. Setelah berbicara, dia berjalan keluar aula. Dongling dengan cepat mengejar ke posisi tidak jauh dari monster Zerg hitam, dan mengangkat telapak tangan kanannya. Di depan telapak tangannya, bola ajaib yang keras tiba-tiba mengembun. Ada tenaga nuklir yang sangat besar di dalamnya. Hahaha, Dongling menyeringai dan tersenyum, dan energi sihir di tangan kanannya tiba-tiba meledak. Memanggil, pada saat ini, cahaya keemasan berkedip di depannya. Lihatlah lebih dekat, itu adalah seorang biksu. Biksu ini langsung mengangkat tangannya untuk memblokir bola ajaib yang ditembakkannya. Mencari kematian, Dongling mencibir. Boom! Detik berikutnya, bola ajaib meledak di lengan biksu di depannya, dan terdengar suara keras. Hahaha, hari ini, aku akan membunuh kalian semua, dan aku ingin meningkatkan hadiahku. Menarik lebih banyak bajingan sepertimu untuk datang kepadaku untuk mati. Dongling yang Tian tertawa. Tidak ada kata terlambat untuk tertawa setelah bertengkar. Pada saat ini, sebuah suara datar terdengar di telinga Dongling dari belakang. Jaraknya sangat dekat, wajah Dongling banyak berubah, hatinya terguncang, dan dia hendak berbalik. Ledakan, detik berikutnya, terdengar suara teredam.
Sebuah lengan yang bersinar dengan cahaya keemasan samar menembus punggung Dongling dan muncul di depan dadanya. Batu ajaib dengan cahaya kuning yang kuat sudah dipegang oleh tangan ini. Kakak, wajah Dongling berkedut hebat, dan napasnya dengan cepat menghilang. Kamu, siapa kamu? Dongling berbalik dengan keras, matanya melebar, menatap biksu di belakang. Namaku Fang Yu. Aku membunuhmu untuk mendapatkan hadiahnya. Fang Yu berkata dengan ringan, kamu bisa menyipitkan mata. Kakak, kepala Dongling menoleh, dan setelah melihat penampilan Fang Yu dengan jelas, dia berhenti bergerak. Ekspresinya masih mempertahankan keterkejutan dan rasa sakit aslinya, tapi nafasnya telah hilang. Fang Yu menarik tangannya, masih memegang batu ajaib yang bersinar dengan cahaya kuning. Dapat dirasakan bahwa batu ajaib ini mengandung budidaya yang mengerikan. Selain itu, ini masih merupakan basis budidaya yang dikembangkan dengan tenaga nuklir. Saya tidak tahu apakah basis kultivasi ini dapat langsung diserap. Fang Yu berpikir sejenak dan menggunakan seni melahap roh. Desir-desir, tangan yang meraih batu ajaib melepaskan pusaran cahaya merah, dengan cepat menyerap basis budidaya di batu ajaib. Basis budidaya ini memang sangat berbeda dengan basis budidaya para pembudidaya yang pernah dihubungi Fang Yu di alam sebelumnya. Namun ketika basis budidaya diserap ke dalam tubuh Fang Yu, setelah transformasi meridian, akhirnya masih menjadi bagian dari basis budidaya Fang Yu. Dengan kata lain, bahkan jika para biksu di sini berlatih dengan tenaga nuklir, itu tidak akan menghalangi Fang Yu untuk secara langsung menyerap budidaya mereka. Setelah memastikan hal ini, Fang Yu berhenti menyerap. Baginya, menyerap basis kultivasi beberapa biksu biasa saja tidak memiliki efek yang jelas. Sekarang dia telah berada di periode pemurnian Qi tingkat 110.000, dia ingin benar-benar meningkatkan kekuatannya, terutama bergantung pada terobosan menara semesta, jika dia dapat menyerap basis budidaya beberapa pembangkit tenaga listrik teratas, bukan buruk. Namun para dewa open source jelas bukanlah pembangkit tenaga listrik teratas di dunia ini. Serahkan pada Han Miaoyi untuk berlatih, dia pasti membutuhkannya, pikir Fang Yu dalam hati. Wah, setelah itu, Fang Yu meraih mayat Dongling dan terbang menuju cacing hitam di depannya. Dan di kejauhan, dari berbagai armada, banyak biksu yang tersebar. Berkeping-keping, semuanya menyaksikan pemandangan ini dengan tatapan kosong. Dongling, penjahat dalam daftar hadiah, baru saja mati seperti ini. Siapa biksu yang menembak? Itu tidak terlihat seperti monster. Apa kekuatannya? Bisakah kamu menyelesaikan Dongling dengan mudah? Pada saat ini, para pembudidaya ini tercengang, hanya melihat Fang Yu kembali ke tubuh cacing hitam. Kemudian, iblis cacing hitam itu pergi. Para pembudidaya tidak ingin mengejar, mereka hanya melihat iblis serangga hitam itu pergi. Fang, Yang Mulia Fang, ini. Di aula, melihat tubuh Dongling di depannya, Nising begitu bersemangat hingga dia tidak dapat berbicara. Ini dianggap sebagai hadiahmu. Setelah mengirimku ke lubang pesawat ulang-alik, kamu dapat mengambil mayat ini untuk menerima hadiahnya, kata Fang Yu. 43.000 batu sumber tenaga nuklir, ini dan ini, saya khawatir saya tidak akan diberkati, Yang Mulia Fang. Nising gemetar, saya belum pernah melihat begitu banyak sumber tenaga nuklir dalam hidup saya. Memang benar, jika kamu ingin mengklaim hadiah ini, ingatlah untuk berhati-hati. Aku tidak ingin hadiah ini merugikanmu. Fang Yu mengingat tragedi yang terjadi di alam Void Abyss, dan menyipitkan mata, jika ini uang yang banyak. Dengan kekayaan yang besar, kamu harus berhati-hati agar tidak menjadi sasaran biksu lain. Ya, Nising segera berkata, saya juga mengerti bahwa ini sangat berbahaya, dan, bahkan jika Anda ingin bersikap rendah hati, Anda tidak boleh rendah hati. Dongling ini adalah penjahat dalam daftar hadiah, dan saya akan membawanya untuk menerima hadiah. Pasti akan ada pemberitahuan di seluruh distrik, setidaknya di daerah kecil. Saya pasti terkenal. Dengan itu, Nising memandang Fang Yu, berhenti sejenak, dan kemudian berkata, Yang Mulia Fang, 430.000 batu sumber tenaga nuklir ini, saya tidak dapat menginginkan semuanya, mengapa kita tidak membaginya menjadi 2? Tidak, kalian berenam, aku berumur 4, kamu 7 dan aku 3. Tidak, kamu baru berumur 9 dan 1, aku. Sekalipun 1/10, itu saja adalah 43.000 batu sumber nuklir. Bagi Nising,
ini sudah merupakan rejeki nomplok yang sangat besar. Jika dia bisa, dia pasti ingin menggunakan 430.000 batu sumber tenaga nuklir secara eksklusif, tapi dia tahu kebenaran tentang kejahatan tersebut. Tanpa kekuatan yang cukup, rejeki nomplok ini hanya akan membunuhnya. Oleh karena itu, dia berharap Fang Yu akan menerima hadiahnya sendiri, sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan tanpa resiko. Yang Mulia Fang, sebenarnya, tempat untuk menerima hadiah itu sangat dekat dengan lubang pesawat ulang-alik. Anda bisa pergi bersama saya untuk menerima hadiahnya dulu, lalu pergi ke galaksi monster kuno. Missing membujuk lagi. Itu dia. Oke, kalau begitu lihatlah. Fang Yu mengangguk dan berkata, dia masih sedikit tertarik dengan daftar hadiah di dunia iblis ini. Selain itu, dia benar-benar tidak ingin apa yang terjadi di alam Suyuan terjadi lagi. Kematian Yuning adalah sebuah pelajaran. Anda tidak bisa membantu orang lain, tapi Anda tidak bisa membiarkan orang lain mati demi diri Anda sendiri. Zerk hitam terus berlayar dengan cepat di antara bintang-bintang. Waktu perlahan berlalu. Selama ini, Han Miaoyi mendapatkan batu ajaib dari Dongling yang diberikan Fang Yu padanya. Bagi para biksu monster, batu ajaib itu setara dengan sumber Taoisme. Setelah mendapatkan batu ajaib, efisiensi budidaya Han Miaoyi tiba-tiba meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan basis budidayanya meningkat pesat. Adapun Fang Yu, dia juga mundur dan berlatih. Di lantai 3 menara semesta, dia terus-menerus beradu kecerdasan dan keberanian dengan sosok emas kecil. Segala jenis pertarungan, fisik, perubahan strategis, dan bahkan keterampilan menyerang pikiran semuanya digunakan. Tapi, masih belum ada kemajuan. Menghadapi manusia emas kecil berarti menghadap diri sendiri sepenuhnya.